Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Bapak dan Ibu-ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Ghuraba di Kota Denpasar ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala hanya meridhoi agama Islam bagi kita. Islam adalah agama yang sudah lengkap dan sempurna, mencakup seluruh aspek kehidupan, dan agama Islam telah mengatur hubungan antar sesama manusia, dan di dalamnya terdapat hukum-hukum dan kaedah-kaedah sesuai dengan keadilan. Maka hubungan antar masyarakat, baik sesama kaum muslimin atau antara kaum muslimin dengan non muslim, itu sudah dijelaskan di dalam Islam, dan bukan hanya sekedar teori, akan tetapi dalam aplikasi dan prakteknya sudah dijelaskan di dalam syariat kita yang mulia. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam merupakan agama yang mulia, agama yang lengkap, ya, tidak ada cacat dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Kalau ada cacat pada individu kaum muslimin, maka itu kesalahan atau cacat pada individu tersebut dan tidak mengurangi kesempurnaan kaum muslimin. Karena agama Islam itu adalah ya'lu, al-islamu ya'lu, agama Islam itu tinggi, wala yu'la, dan tidak ada yang lebih tinggi dari agama Islam. Maka pada pembahasan pagi hari ini setelah sholat subuh ini, kita akan membahas sedikit, ya, pengantar memahami secara garis besar hukum-hukum fikih yang terkait hubungan antara muslim dengan non muslim, terutama di di daerah minoritas, ya. Sebenarnya ini lebih kalau kita tinggal di luar negeri, ya, atau di daerah yang memang di situ sangat sedikit kaum muslimin, ya. Tapi kalau di daerah tersebut mayoritasnya kaum muslimin dan juga ibadah tidak dilarang, ya, maka kita belajar ini dalam rangka untuk wawasan dan keilmuan kita, sehingga kalau kita nanti tiba-tiba pergi ke daerah minoritas, ke luar negeri atau ke daerah lain, ya, di pulau ini misalnya, yang memang di situ sangat-sangat minoritas kaum muslimin, maka kita bisa mengetahui hukumnya. Secara teori, menurut syariat Islam, bahwasanya manusia itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok kaum muslimin, dan yang kedua adalah kelompok orang-orang kafir. Kelompok kaum muslimin artinya dia memeluk agama Islam, komitmen dengan agama Islam. Sedangkan kelompok orang-orang kafir artinya orang-orang yang tidak memeluk agama Islam. Ini disebut di syariat kita dengan istilah kafir. Istilah kafir ini berarti orang-orang yang tidak memeluk agama Islam, baik dia ahlul kitab, ya, Yahudi dan Nasrani, atau agama-agama lain, ya, agama-agama buatan manusia atau hasil olah pikir mereka. Ini disebut di syariat kita sebagai non muslim atau orang-orang kafir. Kemudian yang disebut dengan ahlul kitab, al-kitabi, di dalam syariat kita itu hanya terkhusus bagi Yahudi dan Nasrani, ya. Kalau agama-agama lain selain Yahudi dan Nasrani maka tidak disebut ahlul kitab, ya. Ini menurut pendapat mayoritas para ulama. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman,
an taqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina, agar kalian tidak mengatakan sesungguhnya kitab ini hanya diturunkan kepada dua kelompok sebelum kita. Kemudian di sana ada istilah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu al-majus, yaitu orang-orang Majusi. Siapa itu orang-orang Majusi? Mereka adalah kaum yang mengagungkan cahaya, mengagungkan api, mengagungkan air, mengagungkan tanah, ya, atau agama Zoroaster. Ini bukan termasuk ahlul kitab, ya, menurut pendapat mayoritas para ulama, maka orang-orang Majusi bukan termasuk ahlul kitab, dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sannu bihi sunnata ahlul kitab, ya, artinya tetapkanlah sebagaimana ketetapan untuk ahlul kitab, ya, artinya ini khusus hukum-hukum tersebut bagi ahlul kitab, dan menunjukkan bahwasanya orang-orang Majusi bukan ahlul kitab. Kemudian di sana ada kelompok-kelompok lain, yaitu orang-orang yang mengingkari sang pencipta, ya, orang-orang yang mengingkari sang pencipta, materialisme, ya. Maka ini sebenarnya adalah orang-orang yang ada kesombongan di dalam hatinya, karena sesungguhnya semua manusia itu sebenarnya pasti mengakui adanya sang pencipta, tetapi karena ada kesombongan di dalam hatinya, ya, tidak mau mengakui, maka mereka sampai-sampai mengingkari sang pencipta atau mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada orang-orang kafir yang disebut sebagai asyuyu'iyah. Asyuyu'iyah ini adalah orang-orang komunis, ya, orang-orang komunis yang mereka mengingkari wujud Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengagungkan materi. Mereka mengingkari hari akhir, ya. Maka ini termasuk orang-orang kafir. Kemudian ada istilah lagi al-musyrikun, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang membuat tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai selain Allah seperti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada selain Allah seperti beribadahnya mereka kepada Allah. Ini adalah orang-orang yang musyrik, ya. Dan kesyirikan termasuk dosa yang paling besar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyu dzambi a'zamu indallah? Qal anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah menjawab, engkau menjadikan bagi Allah tandingan padahal Allah yang menciptakanmu. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kemudian kalau kita bagi yang namanya negeri atau daerah, ya, itu ada namanya negeri muslim, ya, dan juga ada negeri kafir, ya. Negeri muslim artinya syiar Islam itu tegak pada negeri tersebut, dibebaskan atau kita diberikan keleluasaan di dalam melaksanakan syiar Islam, ya, seperti di negara Indonesia ini. Kemudian di sana ada yang namanya negeri kafir. Artinya syiar Islam itu tidak bebas dilakukan di negeri tersebut. Bahkan untuk azan saja dilarang mengumandangkannya keluar masjid atau didengarkan oleh orang-orang, ya. Kemudian dibatasi pergerakan kaum muslimin, tidak bebas melaksanakan syiar agama. Ini dinamakan negeri kafir. Maka diantara hukum fikih yang pertama, kalau ada kaum muslimin yang tinggal di negeri kafir yang minoritas, ya, maka apa hukum tinggal di negeri tersebut, ya. Secara ringkas, ya, jamaah sekalian, kalau memang di negeri kafir tersebut
tidak memungkinkan untuk menegakkan agama, melaksanakan agama, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, kemudian dibatasi syiar-syiar agama, artinya kita sangat-sangat terdolimi ya, dan tidak ada kebebasan di situ. Kemudian ada kemampuan untuk hijrah atau pindah ke negeri muslim ya, maka ini wajib hijrah bagi penduduk tersebut ya, wajib hijrah kalau dia mampu. Kalau dia mampu, dan syaratnya apa tadi? Tidak mampu menegakkan syiar-syiar Islam di negeri kafir tersebut. Kalau dia mampu tapi ternyata tidak hijrah, maka dia berdosa. Maka di sini kalau ada seseorang yang tinggal di negeri kafir, negeri yang minoritas kaum muslimin, dan dia bebas melakukan syiar-syiar Islam, bebas sholat 5 waktu, bebas sholat berjamaah, bebas untuk kita mensiarkan agama Islam, maka kita tidak diperintahkan untuk hijrah dari daerah tersebut ya. Maka di daerah ini misalnya dibebaskan melakukan syiar Islam, tidak dibatasi. Kita boleh sholat berjamaah, kita boleh mengumandangkan azan dan iqamah ya, maka penduduk di daerah ini ya tentu tidak wajib dan tidak diperintahkan untuk berhijrah ya. Yang diperintahkan untuk berhijrah adalah orang-orang yang tinggal di daerah-daerah minoritas negeri kafir yang memang dia tidak mampu menegakkan syiar Islam dan dia mampu untuk berhijrah. Itu dua syarat ya kalau mau hijrah ya. Dia tidak mampu menegakkan syiar Islam, dibatasi kebebasannya, dan yang kedua dia mampu untuk berhijrah. Kalau dia tidak mampu ya, maka dia tidak berdosa. Begitu juga kalau ada kemaslahatan ya, ada kemaslahatan tinggal di negeri yang minoritas atau negeri kafir ya, misalnya dia seorang pendakwah ya, bisa mendakwahi orang-orang ke dalam Islam ya, dia punya keilmuan yang cukup, mampu membentengi dirinya dari syubhat-syubhat orientalis atau pemikiran-pemikiran, maka keberadaannya di negeri minoritas tersebut sangat dibutuhkan agar orang-orang masuk Islam. Begitu juga kalau dia punya maslahat, yaitu belajar ilmu yang tidak ada di negeri kaum muslimin. Dia belajar ilmu tertentu di negeri kafir, dan ilmu tersebut, ilmu dunia ya, itu tidak ada di negeri kaum muslimin, maka dia boleh belajar ya sebatas waktu dia mampu untuk mempelajari ilmu dunia tadi, atau dia menjadi duta besar di negeri tersebut, dan ini ada kemaslahatan. Ini secara ringkas hukum tinggalnya muslim di negeri kafir atau minoritas. Kemudian yang berkaitan dengan hukum selanjutnya adalah masalah at-thaharah atau masalah bersuci ya, masalah bersuci. Apakah orang-orang kafir, orang-orang non muslim itu suci tubuhnya atau najis tubuhnya ya? Maka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat At-Taubah ayat 28, innamal musyrikuna najas, hanyalah atau sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis ya. Maka para ulama ya itu menafsirkan ya bahwasanya yang dimaksud najis di sini orang-orang musyrik itu maksudnya najis secara maknawiyah, secara abstrak, artinya najis secara ideologinya, akidahnya ya, dan bukan najis secara fisiknya ya. Ini sebagaimana penjelasan yang disebutkan oleh para ulama. Artinya karena dia tidak masuk Islam, karena dia
meyakini ideologi kekufuran, maka dia disebut najis, artinya sangat kotor dari sisi agama dan ideologinya, ya, bukan fisik tubuhnya itu najis. Ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Sehingga kalau kita tidak sengaja bersentuhan dengan orang non muslim atau orang kafir, ya maka kita tidak perlu mencuci tangan kita atau kita membersihkan tangan kita. Kalau ada suatu kelompok, ya, ini ada suatu kelompok yang kalau kita sholat di situ, maka tempat tempat sholat kita tadi dipel sama pengurus masjid atau dipel sama orang-orang dari kelompok situ, ya, maka itu merupakan kelompok yang menyimpang, ya. Artinya dia menganggap kita kafir karena tempat kita sholat sampai dipel, ya. Itu tidak benar, ya, sangat-sangat tidak benar, ya. Hatta kalau memang meyakini bahwasanya ada orang-orang kafir atau non muslim masuk masjid misalnya, yaitu tidak perlu kita pel tempat dia lewat atau tempat dia masuk masjid tadi, karena fisik tubuh orang kafir itu tidak najis, kecuali kalau dia mengeluarkan najis atau dia naudzubillah misalnya kencing atau pipis di masjid, ya, ini jelas, ya, seperti perbuatan orang Badui di zaman Nabi SAW yang dia tiba-tiba pipis atau kencing di salah satu sudut masjid, ya, maka Nabi SAW memerintahkan untuk para sahabat itu mengguyur bekas kencing tadi dengan seember atau segayung air. Di antara dalil bahwasanya fisik orang kafir itu tidak najis adalah Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kaum muslimin, laki-laki kaum muslimin untuk menikahi ahlul kitab, menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Dan tentunya kalau seorang laki-laki menikah dengan wanita yang Yahudi dan Nasrani, maka tidak akan lepas dari bersentuhan, ya, kedua orang tadi. Ini menunjukkan bahwasanya fisik orang kafir itu tidak najis. Ini akan ada pembahasan tersendiri nanti hukum menikahi ahlul kitab, ya. Tapi secara umum laki-laki kalau menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, laki-laki muslim menikahi wanita Yahudi dan Nasrani itu dibolehkan, ya. Tetapi yang paling utama tentu adalah laki-laki muslim menikahi muslimah, apalagi banyak muslimah ribuan atau mungkin lebih dari itu, ya, itu udah siap nikah atau siap untuk mencari pasangan muslim, ya. Kenapa orang muslim sampai harus mencari wanita-wanita ahlul kitab untuk dinikahi? Tentu wanita muslimah, ya, baik agamanya dan ini itu lebih afdol dibandingkan wanita-wanita ahlul kitab yang tidak muslimah, meskipun secara asal itu dibolehkan laki-laki muslim menikahi ahlul kitab atau Yahudi dan Nasrani. Kalau sebaliknya wanita ahlul kitab, wanita muslim, ya, muslimah menikahi laki-laki ahlul kitab, maka itu tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Apalagi wanita muslimah menikahi non ahlul kitab, ya, agama-agama selain Yahudi dan Nasrani, maka tidak dibolehkan. Begitu juga tidak dibolehkan laki-laki muslim menikahi wanita-wanita non ahlul kitab yang bukan Yahudi dan Nasrani, agama-agama lain selain Yahudi dan Nasrani, maka tidak dibolehkan. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kemudian apakah orang-orang kafir, ya, non muslim kalau mau masuk Islam apakah diperintahkan untuk mandi? Ya, maka ini ada perintahnya, ya. Dari Nabi SAW pernah memerintahkan Sumamah bin Utsal, ya. Sumamah bin Utsal ini hidup pada zaman Nabi SAW. Ketika masuk Islam
diperintahkan oleh Nabi untuk mandi. Kemudian juga ada nama lainnya yang diriwayatkan oleh Qais bin Asim dari ayahnya. Ya, ketika dia masuk Islam, maka Nabi SAW memerintahkannya untuk mandi dengan air dan daun bidara. Maka kalau ada orang yang non Muslim atau kafir masuk Islam, maka diperintahkan untuk mandi. Terlebih lagi kalau dia sudah menikah, ya. Orang kafir tadi sudah menikah kemudian masuk Islam, tentu kalau dia sudah menikah tidak akan lepas dari junub, ya, berjunub atau berhadas besar, berhubungan suami istri dengan pasangannya. Maka ini lebih ditekankan lagi, wajib hukumnya dia mandi karena dia berhadas besar ketika kondisi dia belum masuk Islam. Dan hukumnya mandi junub atau mandi dari hadas besar itu adalah wajib. Kemudian di antara hukum fikih selanjutnya, apakah wajib berkhitan bagi orang yang baru masuk Islam, ya. Hikmah khitan itu adalah agar kotoran-kotoran yang ada dalam zakar orang tersebut, ya, itu tidak terkumpul. Artinya kalau seorang itu berkhitan, maka dia akan lebih bersih ketika dia istinja atau ketika dia membersihkan kotorannya. Ya, maka pendapat yang mendekati kebenaran itu bahwasanya khitan itu hukumnya wajib bagi laki-laki. Kalau ada laki-laki non muslim masuk ke Islam, ya, maka kita perintahkan untuk berkhitan, ya. Dan ini sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi SAW, beliau pernah mengatakan kepada Wa'ilah bin Asqa ketika masuk Islam, alqi angka sya'ral kufr wakhtatin, ya, buanglah syiar-syiar kekufuran dan berkhitanlah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan juga Imam Ahmad pernah ditanya ketika ada orang yang kafir yang ingin masuk Islam, apakah diperintahkan untuk berkhitan, maka beliau mengatakan wajib atau diharuskan walaupun dia sudah dewasa, karena Nabi SAW mengkhabarkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam ikhtatana ba'da thamanina sanah. Nabi Ibrahim itu berkhitan ketika umurnya berapa? 80 tahun, ya. Dan saat itu belum ada sarana-sarana khitan modern seperti zaman sekarang, ya, pakai laser atau pakai sejenisnya yang mungkin tidak sakit, ya. Zaman itu bisa jadi khitannya menggunakan kapak, ya, menggunakan kapak. Maka kalau ada orang yang non muslim masuk ke dalam Islam, kita perintahkan dia untuk berkhitan walaupun dia sudah dewasa, agar dia lebih bersih dan kotoran-kotoran itu tidak bersisa di zakarnya atau kemaluannya. Jamaah Bapak dan ibu-ibu sekalian, kemudian di antara hukum fikih selanjutnya adalah biasanya kalau orang-orang non muslim itu banyak yang memelihara anjing, atau kalau kita tinggal di negeri minoritas itu banyak anjing, ya. Kalau bahasa Semarang itu segawon, ya, segawon. Maka apakah anjing itu suci atau najis, ya? Hukum anjing itu fisiknya itu, tubuhnya itu suci atau najis, ya. Memang para ulama berbeda pendapat, ya, berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan seluruh tubuh anjing itu najis, ya, bulu-bulunya, ludahnya, ya, dan sebagainya. Yang lebih ekstrim bahkan ada yang bilang suci seluruhnya, ya, tapi pendapat ini tidak tepat, ya. Kemudian ada yang mengatakan
bahwasanya yang najis itu adalah air liurnya, ya, air liurnya atau bekas air liurnya. Kalau kita mengenai air liur anjing, mengenai lidahnya, atau ada bekas air liur tadi di wadah kita, di bejana atau di baju atau di yang lainnya, maka itu harus disucikan atau harus dibersihkan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an." Wa zada Muslim ulahunna biturab. Kalau ada anjing yang minum di salah satu bejana atau wadah kalian, ya, maka di bejana salah satu dari kalian, maka sucikanlah, bersihkanlah sebanyak tujuh kali. Kemudian dalam riwayat Muslim ada tambahan, salah satunya itu dicampur dengan tanah, ya. Ini menunjukkan bahwasanya najis anjing itu mughalladhah. Mughalladhah itu artinya berat karena harus disucikan sebanyak tujuh kali. Salah satunya dicampur dengan tanah. Ini berkaitan dengan kalau ada anjing yang menjilat-jilat, ya. Memang ada pendapat yang mengatakan seluruhnya, ya. Kalau mengenai bulu anjing atau salah satu dari fisik anjing, ya, bukan hanya air liurnya, maka juga diperintahkan membersihkan sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah, ya. Tetapi pendapat yang mengatakan hanya kalau terkena air liurnya atau bekas air liurnya, ini juga pendapat yang kuat. Kemudian setelah kita membahas tentang toharah atau bersuci, maka kita bahas tentang sholat, ya. Karena sholat itu merupakan rukun yang kedua di dalam Islam. Artinya setelah orang itu bersyahadat, maka perkara yang wajib yang harus dia lakukan adalah dia melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari, ya, baik siang maupun malam. Sholat wajib bagi orang yang muslim, berakal dan juga balik, artinya sudah dewasa. Bapak dan ibu-ibu sekalian, di antara syarat sahnya sholat adalah sudah masuk waktunya, ya, sudah masuk waktunya. Dukhul waqtis sholah, artinya sudah masuk waktu sholat. Dan kalau kita tinggal di negeri yang seperti negara Indonesia ini, ya, maka itu mudah mengatur waktu sholat atau mengetahui waktu sholat, ya. Kita melihat pergerakan matahari, kemudian pergerakan bulan, atau ini itu mudah untuk mengetahui waktu sholat, atau melalui aplikasi modern, ya. Dengan sarana-sarana modern kita mudah untuk mengetahui waktu sholat. Akan tapi di sana ada daerah-daerah yang tidak biasa, artinya siang dan malamnya itu berbeda, ya. Kalau kita di sini masih normal, ya, antara siang dan malam, tapi di sana ada daerah yang malamnya itu sangat panjang dan siangnya sangat pendek, atau sebaliknya siangnya sangat pendek dan waktunya sangat malam. Bahkan ada satu daerah yang matahari itu tidak terbenam, ya, pada sewaktu-waktu, ya. Maka ini bagaimana mengetahui waktu sholat di daerah tersebut. Kita bahas yang pertama, kalau di negeri-negeri yang normal waktunya bisa membedakan antara malam dan siang, maka harus sesuai waktunya. Seperti di negara kita ini, itu waktu-waktunya jelas siang dan malam, sholat 5 waktu bisa kita ketahui dengan mudah. Maka harus dilaksanakan sholat itu sesuai waktunya. Tidak boleh kita mengerjakan sholat di luar waktunya. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sungguhnya sholat itu diwajibkan atas orang-orang yang beriman pada waktu-waktunya. Adapun
di negeri-negeri, daerah-daerah yang tidak normal waktunya, seperti daerah-daerah dekat kutub ya, atau daerah-daerah ya Alaska dan lain sebagainya, atau Skandinavia ya, maka itu mereka mengetahui waktu-waktunya dengan cara mengikuti daerah-daerah yang terdekat. Daerah-daerah yang terdekat yang bisa membedakan siang dan malam. Itu mereka ikuti waktu-waktu tersebut. Jadi mereka mengikuti negara-negara atau daerah-daerah ya yang dekat dengan negara tersebut yang bisa membedakan antara siang dan malam ya, sehingga bisa melaksanakan sholat lima waktu. Begitu juga puasa ya, kalau mereka puasa siangnya sangat panjang atau malamnya sangat panjang, maka mereka mengikuti waktu negara terdekat mereka ya, yang bisa membedakan antara siang dan malam ya, sehingga mereka bisa kapan sahur, kapan berbuka, kapan sholat subuh, kapan sholat zuhur, kapan sholat asar, kapan sholat maghrib, dan kapan sholat isya. Ini menurut pendapat para ulama ya, sehingga ini memudahkan bagi mereka ya. Kemudian di antara hukum selanjutnya adalah hukum sholat di tempat peribadatan orang-orang non muslim atau orang-orang kafir ya. Maka para ulama menjelaskan ya, yang sahih bahwasanya kalau di tempat peribadatan itu ada gambar-gambar, ada patung-patung, ada arca-arca, ya, ada sesuatu yang disembah, ada fisiknya, maka kita tidak sholat di situ, karena malaikat rahmah ya tidak akan memasuki suatu rumah atau suatu tempat yang ada gambar-gambarnya. Tapi kalau di tempat peribadatan itu tidak ada gambar-gambar, tidak ada patung-patung, tidak ada arca-arca, maka kita dibolehkan sholat di tempat peribadatan orang kafir tersebut ya. Ini adalah pendapat yang lebih tepat ya. Meskipun memang yang paling afdol tentunya orang-orang muslim harus berusaha punya tempat peribadatan sendiri, mengusahakan ada masjid di daerahnya sehingga dia tidak tergantung atau dia tidak terpaksa untuk sholat di tempat peribadatan orang-orang kafir atau orang-orang non muslim. Tapi kalau terpaksa kita ada suatu waktu tinggal atau sewaktu-waktu ada di daerah yang memang tidak ada masjid, susah sekali ketemu masjid, yang ada adalah tempat ibadah orang-orang kafir atau non muslim ya, maka dibolehkan untuk sholat di situ. Karena apa? Karena seluruh tempat di bumi ini adalah tempat sholat selama tidak najis. Berdasarkan hadis Nabi SAW, waju'ilat liyal ardu masjidaw wa tahura fa ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli. Dijadikan bumi bagiku itu sebagai masjid, artinya boleh dijadikan tempat sholat dan semuanya suci. Maka kalau ada seorang yang mendapati waktu sholat telah tiba, maka dia harus sholat. Artinya kalau ada tempat dimanapun, selama tidak ada najis di tempat sholat kita, tidak ada kotoran najis, maka kita diperbolehkan untuk sholat ya. Sehingga kalau tempat peribadatan tadi bebas dari hal-hal yang dilarang, tidak ada najis, maka insya Allah tidak dilarang dan kita dibolehkan untuk sholat di tempat tersebut ya. Kalau memang memungkinkan dan kita terpaksa sholat di tempat peribadatan itu dan ada gambar-gambarnya ya, maka kalau memungkinkan itu ditutup gambar-gambarnya tadi ya, atau ada sutrohnya ya, sehingga apalagi kalau gambar-gambar tadi berada di arah kiblat ya, maka
itu kita tutup gambar-gambarnya atau kita halangi dengan sesuatu ya, sehingga kita tidak menghadap gambar-gambar atau patung-patung tadi ya ketika kita sholat ya. Tapi yang paling penting kalau kita berada di suatu tempat ya, tentu yang kita cari paling pertama adalah masjid ya. Tapi kalau sewaktu-waktu susah sekali mencari masjid di daerah tertentu ya, maka dibolehkan sholat di tempat peribadatan orang kafir kalau tidak ada gambar-gambar, patung-patung atau arca-arca dan lainnya. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kemudian diantara perkara penting juga, bolehkah kita menjamak sholat ya kalau ada kebutuhan ya. Kalau ada kebutuhan ya, bolehkah kita menjamak sholat? Kalau memang yang pertama, kalau memang ada kesulitan atau kita misalnya sedang bepergian ya, maka itu sudah jelas bahwasanya kita diperbolehkan untuk menjamak. Kita safar, bepergian yang jauh, kita diperbolehkan untuk menjamak. Menjamak itu apa? Menggabungkan dua sholat yang rakaatnya 4 rakaat antara zuhur dan asar ya, itu kita jamak ya. Kemudian maghrib dan isya kita jamak ya. Jadi zuhur dan asar itu boleh dilaksanakan di satu waktu, baik jamaknya itu di waktu zuhur atau di waktu asar. Kemudian maghrib dan isya itu juga dibolehkan untuk dijamak, baik dilaksanakan di waktu maghrib atau di waktu isya. Jadi jamak itu antara tadi zuhur asar atau maghrib isya. Kalau asar sama maghrib nggak boleh ya, atau zuhur sama isya tidak boleh, subuh sama zuhur tidak boleh. Nah yang tadi saya katakan 4 rakaat itu maksudnya qasar ya, mengqasar sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tapi kalau menjamak tadi antara zuhur asar atau maghrib isya. Kalau alasannya karena musafir atau bepergian jauh, maka diperbolehkan untuk menjamak sholat ya, baik dilakukan duluan jamak takdim di waktu zuhur atau di waktu maghrib, atau takhir di waktu asar atau di waktu isya. Begitu juga dibolehkan kalau memang ada kesulitan ya, ada kesulitan kita susah melakukan sholat di setiap waktu ya, karena dia sakit misalnya, sakit parah ya, maka itu diperbolehkan untuk menjamak ya. Atau dia misalnya seperti profesi dokter bedah yang waktu-waktu dia banyak membedah pasien, atau ada praktek yang membutuhkan waktu lama ya. Kalau dilaksanakan di tiap waktu sholat, dia sholat di tiap waktu sholat, maka akan meninggalkan pasien. Kalau memang sangat sulit dan ada kebutuhan ini, maka dia diperbolehkan untuk menjamak sholat karena ada kesulitan. Jadi sebab diperbolehkannya jamak itu selain dia musafir, karena dia ada kesulitan. Ini menjamak saja ya, bukan mengqasar ya. Menjamak sholat artinya menggabungkan 2 sholat di satu waktu. Adapun kalau mengqasar sholat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, itu khusus hukumnya ketika safar saja atau ketika bepergian jauh saja. Kalau tidak bepergian jauh, tidak safar, maka tidak diperbolehkan untuk mengqasar sholat, atau sholat yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi selama ada kebutuhan, selama ada kesulitan, kesimpulannya adalah diperbolehkan untuk menjamak sholat ya. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kemudian di antara masalah fikih yang selanjutnya adalah masalah ketika Jumatan ya, ketika Jumatan. Kalau waktu sholat Jumat menurut mayoritas ulama itu dimulai setelah tergelincirnya matahari, setelah masuk waktu sholat duhur. Itu waktu imam
naik ke mimbar atau masuknya waktu Jumat atau Jumatan itu sama waktunya dengan sholat duhur, yaitu tergelincirnya matahari. Ini menurut mayoritas para ulama. Kemudian apakah diperbolehkan khutbah Jumat menggunakan selain bahasa Arab? Ya, ini ternyata ada pembahasannya. Ya, bahkan memang ada ulama yang berpendapat bahwasanya khutbah Jumat itu harus dengan bahasa Arab. Ya, akan tapi pendapat yang lebih kuat ya atau lebih sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin, maka solusi yang paling bagus adalah khatib Jumat atau orang yang berkhutbah di hari Jumat itu menyampaikan rukun khutbahnya itu dengan bahasa Arab ya. Rukun khutbahnya itu seperti apa? Seperti memuji Allah ya, alhamdulillah dan seterusnya. Kemudian sholawat kepada Rasulullah SAW itu dengan bahasa Arab ya. Kemudian bertakwa, wasiat untuk bertakwa, ya ittaqullah, artinya bertakwalah kalian kepada Allah itu dengan bahasa Arab ya. Kemudian mendoakan kaum muslimin yaitu dengan bahasa Arab ya. Itu rukun-rukun khutbah yang harus ada. Maka itu harus dengan bahasa Arab ya, jangan bahasa Indonesia. Nanti sisanya penjelasan yang lain di dalam khutbah Jumat yaitu boleh dengan bahasa selain bahasa Arab, sehingga terkumpul solusi ini ya. Solusi dia mengikuti pendapat ulama yang harus dengan bahasa Arab, artinya rukun-rukun yang ada di dalam khutbah Jumat dia sudah penuhi dengan bahasa Arab, kemudian dia bisa menasehati kaum muslimin dengan bahasa daerah setempat, dan ini tidak bertentangan. Atau solusi yang kedua adalah disampaikan khutbah Jumat dengan bahasa Arab, kemudian setelah itu diterjemahkan ke bahasa daerahnya. Bisa diterjemahkan di tengah-tengah, menyampaikan satu kalimat bahasa Arab, kemudian terjemahnya, atau di akhir Arabnya dulu semuanya, kemudian disampaikan terjemahannya. Ini merupakan solusi-solusi sehingga kita keluar dari perselisihan para ulama. Jam berapa ini? Sampai jam berapa, Pak? Cukup ya. Sebenarnya masih panjang ini masalah fikih di daerah minoritas ya. Tapi tidak mungkin kita langsung semua bahas di satu waktu ya, dalam masalah nikah, dalam masalah muamalah ya, dalam masalah hubungan sosial, itu semuanya lengkap dijelaskan oleh ulama kita di dalam syariat Islam ini. Kalau mau kita bahas mungkin sampai zuhur tidak akan selesai. Maka mohon maaf ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini setelah sholat subuh ini. Mudah-mudahan pengantar ini bermanfaat dan menunjukkan bahwasanya Islam itu sudah sempurna ya. Islam itu sudah sempurna menjelaskan hukum-hukumnya secara hikmah. Kita bersosialisasi, kita berinteraksi dengan non muslim, dengan orang-orang kafir ya, itu dengan hikmah dan lemah lembut, sehingga mereka tertarik kepada Islam dan menjadi saudara kita. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.